warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Maulana dengan ujung 42. Perkenalkan, nama saya Tati Fatwadala dengan ujungnya 026. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan ujung NIM 029. Perkenalkan, saya Ciksa Dinda Zara Lesmana dengan ujung NIM 50. Perkenalkan, saya Ananda Koirunisa dengan ujung NIM 004. Di sini kami akan melanjutkan tentang 6 sasaran keselamatan pasien. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi, Kak. Perkenalkan, saya perawat Nanda dan di sini saya ditemani oleh dokter anestesi. Oke, dengan dokter Ciksa, di sini kami akan mengkonfirmasi ulang identitas Kakak sebelum melakukan operasi. Kakak bisa tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Bisa saya cek. Oke, dengan Kak Arfan di sini tanggal 20 Maret tapi sudah benar identitasnya. Sebelumnya, apakah Kak Arfan tahu akan dilakukan operasi apa? Operasi apa ya? Operasi hernia. Saya izin cek tandanya ya. Tadi sudah diberikan tanda oleh perawat sebelumnya. Nah, izin ya, saya cek tandanya. Permisi. Oke, benar. Oke, Kak Arfan, apakah Kak Arfan sudah bisa menerima informasi yang akan kami berikan? Kami akan menanyakan beberapa hal ya. Apakah ini benar tanda tangan yang sudah kakak tanda tangani untuk persetujuan operasi ini? Benar ya. Apakah Kak Arfan ada alergi obat? Oke, baik. Jika tidak ada alergi obat, nanti kami akan membantu Kak Arfan untuk peluang operasinya. Kami mengisi ulang kita kembali. Mari. Apakah tindakan operasi sudah selesai? Semua tindakan juga sudah dicatat, instrumen dan rasa lengkap. Selanjutnya alat dan bahan juga tadi berfungsi dengan baik selama operasi berjalan ini. Badan pasien tidak boleh dibuka sampai hari kelima ya. Iya. Dan korban tidak boleh masuk berita. Terus operasi juga sudah selesai, semuanya sudah dicatat. Terima kasih atas kerjasamanya. Isi. Baik, selamat pagi Kak. Perkenalkan, saya Tata dan saya Ciksa. Kami bertugas di bagian ini. Baik, apabila ini yang pasien atas nama apa? Saya cek dulu ya Kak ya, untuk memastikan identitasnya benar atau tidak. Kak bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Baik, dengan Kak Arfan ini tanggal lahir 20 Maret 2007. Baik, jadi saya benar ya. Di sini kami akan melakukan pengecekan pada terlebih dahulu ya Kak ya. Sebelumnya saya izin tes dulu ya, Kak. Sebelum dilakukan tensi, apakah Kak Arfan ada riwayat darah tinggi? Ada ya? Untuk hasil tekanan darahnya itu 195/90 ya, Pak. Berarti tekanan darah adik saya tinggi ya, Sus? Ya, cukup tinggi. Ini kita sekalian melakukan pengkajian resiko jantung ya. Iya, Nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh kakaknya. Lalu kalau kakaknya nggak bisa jawab, nanti mbaknya bisa bantu. Kalau
kakaknya sus. Baik, nanti tolong dibantu ya Mbak. Yes, yes. Apakah 3 bulan terakhir Mas Arfan pernah jatuh? Pernah sus. Apakah Mas Arfan ada riwayat penyakit lain? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau berjalan apakah perlu alat bantu seperti peluk atau dituntun oleh Iya sus, perlu dituntun. Jadi dibantu ya sama? Iya. Baik. Untuk berjalan atau berpindah masih normal kan? Katanya nggak perlu diseret. Enggak sus, tapi ya itu perlu dituntun. Baik. Normal ya tapi kan? Iya. Maaf, apa Mas Arfannya ada gangguan memori? Tidak ada sus. Ada ya, berarti Mas Arfan nggak ada keterbatasan ya Mbak? Sesuai hasil pengkajian, hasil skornya itu 60, di mana itu hasilnya resiko tinggi untuk jatuh. Nanti kita akan melakukan pencegahan resiko tinggi jatuhnya ya. Nanti kita pasangkan tanda di mana tanda tersebut itu menandakan bahwa pasien Mas Arfan ini ada resiko jatuh. Baik, kalau begitu kami ambilkan dulu ya tandanya. Iya sus. Di sini sudah kami ambilkan tanda resiko jatuhnya. Nanti akan kami pasangkan di sini supaya nanti jika ada tenaga medis yang lain masuk ke ruangan ini, tenaga medis yang lain tahu bahwa Mas Arfan ini mempunyai resiko jatuh yang cukup tinggi. Saya masukkan itu ya. Baik, Kak, Mbak, di sini sudah kami pasangkan tanda resiko jatuhnya. Dan untuk hendra posisi tidurnya ini harus terpasang ya, karena Kak Ari tidak mempunyai resiko jatuh yang cukup tinggi. Untuk syarat pemasangannya, Mbak bisa langsung tarik seperti ini sampai hendra ini bunyi stop. Ya, sebelah kiri juga tolong, kanan saya. Kalau baik, Mbak juga sudah mengerti apa caranya dan untuk menurunkannya, Mbak bisa tekan tombol yang merah ini. Kita sampai bunyi tag terus diturunkan. Tapi sebenarnya kami harap seperti ini apalagi jika Abang meninggalkan masyarakat sebelumnya di sini. Apakah sudah dapat diterima edukasi saya? Sudah. Baik, jika sudah, terima kasih ya. Jika nanti butuh bantuan, Mbak bisa tekan tombol yang ada di sebelah sini ataupun memanggil kami di bawah stasiun di depan. Baik, sebelum kami kerja, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kami permisi ya. Terima kasih. Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Tasya yang bertugas di rumah ini jadi jam pagi dari siang. Boleh saya tahu ini Bapak siapa? Ya, kalau saya cek ulang ya Bapak, boleh sebutkan nama dan tempat lahir. Jadi dengan Bapak Arfan ya, tanggal 27 Maret 2003. Bagaimana adakah perubahan hari ini? Itu wajar supaya karena Bapak habis operasi jadi bisa siapa? Dengan kakak. Boleh saya tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Wulandari. Dengan Kak Ulan ya, Mbak Ulan. Jadi saya akan membantu balutan pada luka ke Bapak Arfan ya sebelum dia pulang. Nah tujuannya adalah untuk mengurangi infeksi pada bagian luka Bapak Arfan. Jadi nanti bisa diperagakan ya di rumah ini. Nah nanti saya akan ajarkan cara mencuci tangan dengan baik. Mungkin waktunya 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah ada kaulan bersedia? Oke, kalau bersedia saya persiapkan alat dulu ya. Di sini saya sudah coba alatnya. Di sini ada hand sanitizer, tapi kalau di rumah bisa menggunakan sabun ya, Yang pertama bisa menggunakan sanitizer dengan telapak tangan digosok, lalu punggung tangan dan sela-sela jari, lalu telapak tangan dan sela-sela jari, mengunci, lalu digosok ibu jari seperti ini. Ujung kuku. Setelah itu jika ibu menggunakan sabun bisa bilas ya ibu ya. Apakah ibu mengerti? Mengerti Ya, sus. mengerti? Mengerti kan? Oke.
bisa tolong ibu berikan kepada saya? Boleh. Baik, sudah ibu lakukan dengan baik ya. Oke. Apakah kakak sudah mengerti ya? Ya. Baik, kita sudah selesai. Jadi itu bisa ibu dan kakak peragakan di rumah. Dan durasi balutannya saya ajarkan dulu ya. Selain ganti balutan, ibu harus memenuhi makan yang banyak proteinnya, seperti makan kulit telur. Itu sehari bisa 5-6 butir telur. Itu bisa untuk mempercepat penyembuhan luka pada luka. Selain dulu, apa sih Sus makanan yang bisa membantu cepat penyembuhan lukanya? Selain telur, itu bisa memberi kakak seperti tempe, tahu, ikan, dan ayam. Tapi sebelumnya apakah kakak ada alergi? Tidak Sus. Tidak enak ya. Jadi ibu bisa memberi kakak makanan apa saja, tetapi kayak vitamin agar bisa mempercepat penyembuhan kakak ya. Ya, jadi langsung saja saya ganti balutan kakaknya ya. Iya. Saya persiapkan alatnya dulu ya, Bu, ya. Iya Sus. Ini sih luka, sini juga lukanya. Bersihkan dulu ya, Pak. Baik, sudah selesai ya Pak. Ganti balutannya. Setelah saya ganti, apakah Bapak sudah merasa lebih baik? Lebih baik ya. Oke, jadi jika lukanya gatal, itu berarti jaringannya sudah mulai menimbulkan perbaikan ya. Nah, tadi kan sudah diajarkan cara mencuci tangan, dan juga sudah melihat cara mengganti balutan dengan benar. Nah, nanti di rumah jika ingin mengganti balutan, bisa mencuci tangan seperti yang sudah kita pelajari, sudah kita perhatikan tadi ya, sebelum mengganti balutan baru. Oke?